Ada teman saya, sampah bisa dijahit nggak mulutnya? Bingung cari tontonan yang cocok buat nemenin makan. Mau gue bawa sini temen gue tuh. Nah gini, gue dudukin pala lo. Boleh nggak sih saya duduk situ? Nggak boleh. Oh iya. Yuk pulang yuk. Halo Forian, kembali lagi di Tongkrongan pastinya sama gua Nandika di sini dan gua sudah ada di tempat yang membudidayakan sebuah banner menjadi sebuah produk tas yang bisa kita pakai. Ngomongin tentang sampah di Jakarta, pastinya gue juga bingung cara nanggulanginnya gimana. Tapi mereka tahu. Welcome to Stufo Labs. Let's go. Oke, kita sudah sampai di tempatnya guys. Halo teman-teman, halo. Halo Mas, salam kenal Nandika. Iya, Kausar. Halo. Mas Kausar, halo. Sofyan. Nandika, lagi pada kerja ya Mas? Lagi Saya ganggu setrika ya? nih. Lagi setrika. Iya. Boleh nggak sih saya duduk situ? Nggak boleh. Oh iya. Yuk pulang yuk. Penasaran nih gue nih, lagi rame-rame di Stufo Labs. R&D. R&D ya? Oke. Mas Kausar, ini tempat direkomendasiin sama Evorian di luar sana, katanya ini tempat value-nya tinggi. Asik, keren banget ya, pembukaannya udah keren banget tuh. Tapi menurut gua, ini adalah tempat yang bisa membudidayakan sebuah sampah masyarakat, alias sampah plastik, dan apapun itu menjadi sebuah sesuatu gitu. Lu bisa jelasin nggak sih Mas ke Evorian, ini tempatnya sebenarnya apa sih Stufo Labs itu? Coba. Bang Sofyan, kalau Gute Randy itu, ini kan Gute Randy nih, itu gimana? Jadi Gute Randy ini berdiri pada saat pandemi. Jadi pandemi itu kita membuat face shield dari 3D print, terus sisa potong-potongan sampah 3D printnya tuh kita olah, dijadiin tanaman hidroponik, wadahnya gitu. Ya, terus Gute Randy juga berdiri diinisiasi oleh Studio Bagendi. Apa tuh? Dia studio robotik gitu. Arduino, elektro gitu-gitu sih. Oke, berarti bekerja sama Bagendi tadi ya, studio Bagendi. Iya, diinisiasinya. Diinisiasi. Jadi inisiatornya itu kalau Gute Randy itu ada 3. Ada Mas Hasrul, ada Dino, sama ada Untung. Pas banget 3-3-nya nggak ada di sini nih. Gak apa-apa, ini ada Mas Sofyan sama Mas Kausar. Iya. Bisa kenalin ke gue tempat apa sebenarnya ini. Tapi ini ada perempuan-perempuan cantik dan gelis yang perawakannya sangat berbeda sama mas-mas dua ini. Tiba-tiba ada yang beda gitu. Lagi ngapain, Adek? Kita lagi magang. Nah, aku ambil mic-nya dulu biar ini. Biar jelas. Lagi apa, Adek? Lagi magang Oh, lagi magang. Magang di apa namanya, Adek? di Stufo. Kenapa pengen magang di sini? Emang kamu nggak insecure sama perawakan kakak-kakak di sini? Lihat, Dek, perawakan kakak-kakaknya, Dek, serem banget, Dek. Emang kamu nggak takut? Enggak. Kenapa? Kamu bisa kamu nggak takut? Bikin kreasi gitu. Kita bikin kreasi. Apa? Bisa dipegang nggak? Kita bikin kreasi. Apa? Kita suka bikin kreasi Bikin kreasi dari? dari banyak bahan. Oh. Kalau di sini kan lebih ke bahan rempah. Contohnya kayak banner sama bekas plastik. Oke. Kita udah bikin. Ini Mana? kita bikin Widih. tas Dari ikan. Dari ikan. Coba kasih lihat ke itu kamera. Wih, bikin tas dia, guys. Bikin ikan dari tas. Beda. Jadi ini adalah hasil karya dari Flora dan juga Siva. Dia bikin ikan-ikan gini dari sampah plastik. Ini banner ya berarti ya, Mas? Banner. Dari banner ya? Banner caleg apa banner apa? Enggak, itu banner bekas ikan. Bekas Art event Jakarta. Jakarta. Oh, bekas event. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Nah, itu dia ada seorang pelajar yang magang di sini juga. Berarti di sini open magang juga, Mas? Open. Iya, open magang. Jangan kan magang gembel aja juga. Gembel juga. Jadi banyak yang berkreasi juga di sini dan
setiap orang datang ke sini masnya juga welcome kan buat bantu apa yang bisa dibantu gitu. Kira-kira banyak nggak orang ke sini tuh tujuannya apa sih? Orang-orang pada ke sini tuh ngapain gitu? Kalau tujuan sih beda-beda ya. Tujuan tuh ada yang dia kesini emang mau nyari ide bisnis, ada juga yang emang dia mau bikin karya, ada juga yang dia emang pengen coba-coba, ada juga yang pengen ikutin arah mata angin aja gitu. Ada tuh banyak tuh, ya. Banyak. Maksudnya gimana tuh? Ya udah kayak dia ngikut aja dulu gitu. Gua nggak tahu tadi mau ngapain di sini gitu. Terus lu gimana responnya kalau orang-orang yang kayak gitu? Ya nanti lama-lama inisiatifnya juga tumbuh. Oh. Iya. Tapi di sini emang orang-orangnya rata-rata kreatif semua ya, maksudnya. Ya dia seneng lah tadi. Ya dia punya kesenangan akan mengolah limbah, kesenangan akan bikin-bikin gitu. Ya kan namanya juga R&D. R&D itu kan bukan research and development ya, tapi rekayasa dan dicoba-coba. Itu dia. Berarti makanan R&D, F&B itu rekayasa dan dicoba-coba ya. Iya bener kan, dicoba-coba dulu kan. Berarti adik-adik di sini yang magang juga diajarin sama Mas Kausar sama Mas Sofian juga. Iya. Dibimbing lah ya. Dan di belakang sini ada anak-anak dari mana Mas? Ini ada dari isi Jogja nih. Oh, dari isi Jogja, luar biasa. Halo. Isi Jogja cuy, keren. Dia tempatnya banyak mahasiswa juga Mas ya? Banyak mahasiswa juga. Dari awal inisiasinya Stufo Labs lahir itu, alasannya apa sih Mas? Apakah emang karena keresahan tentang sampah atau justru dari hal lain? Silakan Mas Sofian. Boleh dijawab nggak? Stufo Lab. Kalau Stufo Lab tuh kalau emang ditarik dari awal banget sih sebenarnya mungkin ini juga bagian dari inisiasinya founder si Mas MG. Dia emang pengen bikin ya. Emang pengen bikin dan itu staffnya tuh tadinya tuh banyak gitu, nggak cuma tas doang. Tapi yang dikembangin sih pada akhirnya tas dan tambahin dong. Iya, dia tuh jadi karena dia di ruang lingkup berkesenian terus sering Exhibitor. Sering ngadain event terus ya dia kepikiran untuk membuat sebuah tas dari banner-banner bekas. Nah awal mulanya tuh pertama launching waktu Jakarta Binel. Ya 2017. Iya. Itu awal mulanya Stufo Labs di situ. Waktu masih di Gudang Sarina. Oke. Ya. Jadi awalnya dari Mas MJ ini punya keresahan tentang sampah, nggak ada wadahnya untuk upcycling. Akhirnya dia mencari orang-orang yang satu visi sama dia untuk membuat Stufo Labs. Apakah seperti itu? Betul ya, Bang. Lebih kayak gitu ya. Iya, ketuk palu. Iya kan. Dan maksudnya uniknya juga kan biasanya kalau kita bicara tentang recycle gitu kan udah banyak banget digembong-gembongin ya dari dulu juga kan ada ya recycle gitu ya. Tapi tempat untuk tempat akhir untuk orang tahu bahwa recycle seperti apa sih, prosesnya seperti apa, itu kan nggak tahu kan ya. Maksudnya cuma tahu kalau misalkan sampah plastik itu bisa jadi sesuatu gitu. Tapi proses workshopnya nggak tahu, caranya seperti apa nggak tahu. Nah di sini gue ngeliat nih bener-bener kayak open workshop gitu. Jadi semuanya bisa tahu diapain, di cuttingnya seperti apa, layernya seperti apa, mulainya dari mana. Itu apakah emang diinisiasikan sama Mas MD juga buat hal-hal yang open workshop gini atau awalnya gimana sih? Ya awalnya kan kita bikin-bikin aja sih, kayak pertama tuh dari banner dijadiin tas, terus akhirnya tumbuhlah olah plastik dijadiin produk untuk pelatihan kepada masyarakat. Jadi supaya orang-orang sekitar, orang-orang umum bisa ngolah plastik sendiri gitu, masing-masing. Instagramnya namanya apa? Stufo Labs sama _good R&D. Oke, ada di Stufo Labs sama _good R&D buat teman-teman yang pengen tahu prosesnya seperti apa dan produk yang dijual tuh seperti apa. Nah, gue penasaran nih, udah ngeliat workshop yang luar biasa besar dan keren banget nih, dari semuanya dikasih lihat. Ini ada cuttingan-cuttingan yang gue sebenarnya juga baru lihat tuh. Ini terus tadi ikan ini. Nah, gue pengen lihat produk-produk lain. Boleh nggak sih Mas, gue mampir ke workshop lo yang di sebelah tuh? Boleh. Boleh ya? Boleh. Ya.
Boleh dianterin nggak sama Mas Sofian atau Mas Kausar? Mas Kausar aja deh. Berdua nggak Mas Sofian kan ngantuk tadi. Yaudah, guys, kita langsung aja masuk ke workshopnya, kita lihat produk apa yang mereka jual dan prosesnya seperti apa. Let's go. Oke, ini dia salah satu workshopnya Stufo Labs. Nih udah terdisplay barang-barang yang sudah jadi nih Mas ya? Ya, Dan ini bentuknya kayak tas yang nggak di upcycling gitu, kayak tas baru aja sih menurut gue. Ini bentuknya apa sih Mas? Untuk apa sih Mas yang kalau yang kecil-kecil gini? kalau ini ada pouch. Pouch ya? Ya, ini pouch kecil, habis itu ini ada yang medium juga. Sama ini ada messenger bag, karena ini messenger bag awalnya untuk apa ya, karena si foundernya juga Mas MG tuh main sepeda kan. Oke. Oh, jadi bikinlah buat Iya, untuk sepeda. Sepeda gitu. ya. Tas-tas yang untuk sepeda gitu loh. Nah, ini kemarin sama Multatuli, Project Multatuli Ini? namanya. Iya, namanya Project Multatuli. Oh, gila. Satu tas ini harganya berapa? Kalau tas kayak gini tuh 420. 420.000. Dan ngeproduksi tas ini tuh berapa lama Mas biasanya? Kalau satu tas ya paling makan waktu 2 sampai 3 jam. Oke. Iya. Dan ini kayak mostly banner-banner yang ada di jalan ya? Iya kan? Sebenarnya enggak juga sih. Ini kalau yang kita jadiin, yang kita arsipin jadi tas itu sebenarnya tas-tas banner-banner yang emang kita pilih gitu, udah kita kurasi. Oh, dikurasi Jadi dulu. Iya, kalau yang jalanan nanti kita ke sebelah. Oh, iya ada di sebelah Ada. ya. Oke. Dan di atas ada workshop jahitnya. Iya, di atas tempat kita produksi. Ayo kita ke atas, guys. Nah, ini dia nih. Lihat nih, Mas. Saya nemukan sesuatu, Mas. Apa tuh? Ini Evo. Tuh, lihat dari apa nih? Nih. Tuh. Banner apa? Evo. Luar biasa. Di upcycling. Tuh, luar biasa. Keren banget. Oh, ini workshop jahitnya ya? Iya. Bisa dijelasin nggak nih prosesnya dari sini, meja yang ini, ke sini, terus yang sini tuh bedanya apa? Ya sebenarnya kalau misalkan proses tuh kita mulai dari ketika banner datang, itu biasanya kita cuci dulu. Kita lap, kalau misalkan emang kotor, habis itu kita potong nih pakai pola-pola yang ada di sini. Ini kan pola-pola tasnya. Oke. Nah, setelah udah dipotong, baru deh kita masuk ke proses penjahitan. Oke, ini proses penjahitannya, lihat tuh. Ya. Oke, jadi di sini ada proses penjahitan buat jadi bentuknya dulu ya? Berarti ya, bentuknya dulu ya, layer-layernya dulu ya? Betul. Nah, kalau misalkan dia kayak ada velcro ini itu ditambahin nanti di sini juga? Ya, nanti semua proses tas itu kita mulainya di sini. Kita bikinnya di sini. Dan penentuannya hari ini mau produksi pouch, terus mau produksi... Ya, itu biasanya bulanan. Udah bulanan, jadi misalkan 1 bulan ke depan, oh ini kita punya banner ini, nanti kita produksinya bentuk ini gitu. Oke, biasanya satu tas ini pengerjaan 1 orang bisa? Emang sejauh ini penjahitnya kita cuma 1 sih. Oh gitu? Iya. Segala macam tas yang diproduksi? Iya, penjahitnya cuma 1. Luar biasa. Pouch yang kayak harga kayak gini, berapa Mas harganya Mas? Kayak gini nih? Kalau pouch ini 250, tapi ini belum selesai ya. Yeah, Ini- tapi pas banget loh. Ada Evo loh. Salah satu banner kebanggaan kita, guys. Ini juga yang masih ongoing, kayak di sini yang masih udah dipotong-potong pola, Oh, ini. ya pemotongan pola. Kita juga pakai lining gitu. Lining tuh apa? Ya dalaman tasnya. Oh, ada dalaman tasnya, ada layernya lagi ya? Betul, Dalaman tasnya ya? betul. Oke. Nah, ini berarti alat-alatnya banyak juga, Mas ya? Bisa dilihat tuh, Evorian, alat-alatnya. Lagi memakan waktu dan juga skill orang buat ngejahit dan ngerjain ini tuh spesifik nggak sih? Harus bisa apa gitu? Harus bisa seenggaknya desain atau enggak? Atau bebas saja? Sebenarnya dasarnya sih harus senang ya. Nah, Dasarnya tuh dia harus suka dulu aja sama hal-hal yang kayak menjahit atau upcycling gitu. Kalau misalkan spesifik dia misalkan anak desain atau anak seni tuh enggak sih. enggak juga ya? Kita justru nabrak, nggak ada boundaries kayak gitu, nggak ada. Nah, di sini juga ada alat jahitnya, guys. Tuh, lihat, guys. Nah, ini dia nih. Tapi awal berdirinya Stufo ini udah 3 gini nih. Belum sih, kalau dulu itu kan, dulu Mas MG tuh tahun 2016 atau 17 itu dia bikin pameran, terus punya 5 banner. Nah, 5 Oke. bannernya ini akhirnya diapain ya gitu. Nah, akhirnya dia
punya idea untuk bikin diarsipin jadi tas gitu. Jadi emang kita bukan cuma sekedar bikin tas, tapi kita juga ngarsipin karena setiap tas itu kita pasti ada story-nya gitu. Ini tuh bekas banner apa sih gitu. Ini setiap tas Stufo itu pasti punya. Oke, oh iya ada historinya. Jadi Iya. ini bannernya dulunya apa? Ya. Jadi value-nya juga yang dijual itu ya Mas ya? Ya, karena emang ya itu tadi Stufo itu emang kita arsip. Iya. Kita arsip tas, mengarsipkan banner loh. Oke. Tapi sehari bisa ngumpulin berapa banner? Kalau ngumpulin sih ya bisa 500 kilo bisa sebenarnya. Serius? Iya, tapi itu untuk yang di sebelah ya. Iya. Kalau misalkan yang ini kan yang udah dikurasi bannernya. Iya. Tapi penghasil terakhir prosesnya akhirnya ada di sini. Yap, Terus habis itu baru dijual. yap. Di marketplace ada atau di Marketplace ada, di marketplace ada, di offline kita lagi belum. Oke, iya. Berarti unik banget ya Mas. Maksudnya yang kita lihat banner-banner yang sebenarnya suka berserakan di jalan gitu, Ya. ujungnya ini hasil akhir yang menjadi sesuatu gitu, menjadi produk gitu loh. Maksudnya nggak cuma terbengkalai doang, apalagi banner-banner dari Apa tuh? kampanye. Kampanye juga ada Oh, di iya, sebelah nih. Oh gitu. Itu kita ada juga kita bikin lantai nanti kita main ke sebelah ya. Oke, let's go kita ke sebelah guys. Yuk. Oke guys, sekarang gue udah sampai di workshopnya Stufo Labs yang di sebelah tadi ya. Yeah. Nah ini tempatnya apa sih Mas sebenarnya Mas? Luar biasa nih, keren banget. Sampahnya banyak tapi kelihatan estetik gitu. Kalau ini tuh lebih disebutnya mini pabrik lah. Mini pabrik. Iya. Waduh. Ini mini pabrik karena ini kan pengembangan dari Stufo dan Good R&D. Jadi kalau tadi Stufo Back itu kita bicara soal pengarsipan banner budaya, Oke. banner pameran. Kalau ini kita udah mulai merespon banner-banner politik. Yang tadi yang lu bilang nyampah banget tuh. Iya benar, emang. Iya. Nah itu kan dia jumlahnya ada banyak banget ya. Jadi kita collecting, kita juga sebenarnya punya gudang di dekat sini. Oke. Nah terus itu kita bawa beberapa bannernya untuk dicuci dulu, sama habis itu kita potong. Setelah dipotong ada masuk ke 2 proses. Ada yang dicacah pakai mesin cacah ini, Oke. sama ada yang di press panas. Wow. Jadi kita press, nah ketika nanti udah di press itu kayak gini lah hasilnya, kurang lebih nih. Ini apa? Ini banner juga, Ini tumpukan 90 banner nih. Tumpukan banner cuy, 90 banner jadi satu kesatuan gini. Iya. Bisa jadi bangku nih ya. Bisa jadi bangku. Nah, bangkunya ini guys. Nih. Nih bangkunya. Ya ini bangku. Bisa didudukin cuy. Tuh. Nih. 90 banner bisa jadi sesuatu, anjir. Jadi kalau lu sebel sama salah satu yang orang kampanye, lu tinggal dudukin aja gini. Gua dudukin pala lu. Sempet tuh kita juga ada bikin Oh, buka iya? caleg gitu. Iya. Iya, untuk kita jadiin bangku. Nah, terus di sini juga ada beberapa material-material yang kita campur, kayak banner yang udah kita cacah, itu kita campur sama material kayak plastik yang lain, kayak tutup botol, Oke. gitu-gitu. Nah, ini jadi lembaran-lembaran, bisa jadi pengganti HPL lah. Oke. Iya. Oh, ini juga bisa jadi mousepad ya? Bisa. Bisa. Keren juga ini soalnya. Dan ini jadi kumpulan plastik-plastik ya? Betul. Oh, jadi ini- nggak cuman ini Mas ya? Nggak cuman jadi tas doang ya? Banyak Nggak. ya? Bisa Nggak jadi bangku, bisa jadi kayak lempengan gini, terus bisa jadi bakia kecil ini gini. juga deck tile nih. Itu apa? Lantai, untuk lantai susun. Anjir. Ya, jadi ini lantai susun. Sama kita pakai, kalau ini 40 lapis banner lah, udah kita potong, kita press. Habis itu jadi deh. Tapi bener gak sampah-sampah dari banner-banner politik itu jarang ada yang mau? Itu bener banget. Bener? Bener Kenapa banget. sih? Karena susah diolah dan belum ada yang bisa untuk ngolah. Ini tuh untuk jadi apa gitu loh. Nah, ini salah satu pengembangan kita juga nih. Ini jadi bata, ini campurannya sama cacahan kain. Oh, ini cacahan kain. Iya, dicampur sama cacahan kain juga. Tapi cacahan kainnya paling cuma 10% lah untuk nyari warnanya doang. Oke, banyak berarti alatnya ya, gile. Nah, Iya. ini semua yang diproduksi di sini tuh yang menentukan ini bisa jadi ini bisa jadi itu, bisa jadi apa itu dari Mas sendiri atau
Ya kita bareng discuss. sama teman-teman sih discuss. Ini tuh sebenarnya bisa dijadiin apa, kayak misalkan kalau gue pengennya ini kan sebenarnya untuk dijadiin lantai, tapi teman-teman ada juga yang ya ini tuh paling untuk jadi pelapis saja gitu, untuk pelapis misalkan di tembok atau di mana gitu. Karena kalau untuk lantai belum oke gitu. Wallpaper juga bisa kan? Ya. Ini kan? Oh, oke. Untuk dinding lah. Oke, kita masuk dikit guys, Nah ini juga ada teman-teman nih, teman-teman yang dari Multiflex. Gue kenal tuh caleg tuh. Oh ya, halo Mas. Maaf ganggu. Kenalin ini teman-teman dari Multiflex ya? Iya. Oke. Nah ini lagi kerja apa lagi meeting apa lagi ngomongin negara Mas? Orang. Oh, lagi ngomongin orang. Lagi istirahat aja, Mas. Berdiskusi buat sesuatu yang dari sampah ya. Udah biasa berarti udah berteman dengan sampah tuh udah. Iya, udah keseharian. Udah keseharian ya. Tiap hari. Ada teman saya, sampah bisa dijahit nggak mulutnya? Bingung cari tontonan yang cocok buat nemenin makan. Mau gue bawa sini temen gue tuh. Terima kasih Mas ya, lanjut. Lanjut ya Mas. Luar biasa, keren banget. Mau ke atas? Mau dong, ayo dong. Boleh. Ke atas nih guys. Lihat deh atasnya deh, keren banget coy. Nah, ini lantai-lantai yang juga kita bikin dari Ini juga Multiflex banner? tadi ya. Ini tuh papan-papan yang udah kita tinggal potong lah. Udah di press, udah 90 lapis, tinggal kita potong aja. Nah ini kan rencananya mau dibikin jadi kayak list plang gitu-gitu. Jadi kalau banner-banner politik ini karena jumlahnya banyak banget, kita juga mau ini tuh bisa jadi sesuatu yang lebih dekat gitu dengan masyarakat gitu. Maksudnya kayak bangku, lebih fungsional lah gitu. Kayak meja. Jadi kita mass production kalau di sini. Oke. Iya. Tapi tetap ya, banner-banner dari politik itu salah satu yang terbanyak ya di Indonesia ya. Banyak kan? Banyak banget kan? banget, Jadi kalau banget. mau nyari pun sebenarnya nggak usah dicari, dia tetap datang sendiri. Kemarin tuh ada satu caleg tuh main ke sini. Dia tuh bilang mau ngasih bannernya. Habis itu kita tanya, emang waktu untuk di DKI itu butuh lo nyetak berapa? Dia bilang 13.000. 13.000 banner. Itu satu anjing. orang tuh. Satu kali cetak banner gue tahu tuh harganya berapa tuh. Misalnya 12 itu kan panjang tuh. Tuh 13.000. Iya. Modal dia juga gede banget berarti. Terus ya? habis itu gue dapet info dia kalah. Terus habis itu dapat info lagi kalau nggak salah dia gila ya. Nggak tahu deh Nggak tahu ya itunya. kalau itu ya. Cukup sampai situ aja Sampai sih situ gua. aja sih bener. Let's go, kita ke arah sana tuh. Kayaknya nih view-nya bagus banget nih. Nah ini alat-alat pressnya nih. Yang Ini tadi- alat pressnya ya. Nih, ada di belakang. Oh, ini? Nih, Oh, ini iya. alat pressnya yang buat papan-papan tadi. Itu juga alat pressnya. Kalau ditanya ini alat apa? Alat press sablon aja sih sebenarnya. Sama ya. Iya, kita emang mulainya tuh dari alat-alat yang sederhana aja. Jadi banner ditumpuk di sini. Ya, Terus baru di press. betul. Panas lagi. Emang iya kan? Nah, di sini apa Mas? Oke, gini Nah ini banyak. Wah, keren banget. untuk teman-teman produksi, jadi dia kayak main alat-alat potong-potong, yaitu sini? gergajinya di sini. Nah ini yang tadi lembaran-lembaran kita pakai untuk pelapis-pelapis meja gitu. Oke. Sama ini juga nih banner Euphoria. Ini banner Euphoria lagi nih, guys. Nah ini udah siap jadi bangku kalau udah kayak gini. Nah, ini jadi bangku nih. Keren nih. Luar biasa. 90 nih ya. 90 lapis. Berarti pengerjaannya juga mengeluarkan tenaga juga selain ide kreatif dong. Betul. Karena kan ada gergaji, Iya. motong-motong gitu Iya. kan. Nah kalau yang di sini mungkin lebih harus punya skill dan kesenangan lah. Iya, Ya benar, bukan benar. cuma kesenangan. Oh, yang di doang. sini beda sama yang jahit tadi ya? Beda. Beda orang tuh ya? Iya, beda. Tapi yang menarik guys, ini selalu ada motivasi. Suatu bentuk protes atau bentuk isu yang ditulis sama anak-anak Stufo Labs. Bukan. Oh bukan. Jadi ini bekas pameran kemarin di M Block. Oh iya. Iya. Bekas Jadi ikut pameran juga Stufo. Bukan, ini dari Mas MG nih, kalau nggak salah. Ada project gitulah. Keren Nah tuh. itu emang polos, habis itu emang untuk dicoret-coret di sana. Oke. Gitu. Jadi aspirasi teman-teman yang datang ke sana gitu. Luar biasa, keren banget coy. Anjir. Tulisannya kualitas demokrasi Indonesia menurutmu. Berat ngomongin negara. Bahasannya. Tapi keren loh Mas, maksudnya ini tempat dilihatnya kayak apa ya, kayak workshop yang nggak keurus tapi emang isinya sampah yang dijadiin sebuah produk ya. Jadi emang kalau di sini kita
pengembangan inovasi dari sebelah tadi. Oke. Gitu. Kita udah mulai main ke furniture, kita main ke ya something yang interior design juga gitu. Kita main juga, bukan cuma di aksesoris, tas gitu. Iya, berarti biar sampah-sampahnya itu bisa dipakai Lagi. dan dibudidayakan lagi kan Betul, sampahnya. Tapi satu hal yang di sini yang paling keren adalah ada komeng. Emang sih dia caleg sih, bener sih. Tapi caleg kocak. Paling susah nih bannernya. Nggak ada. Paling jarang, iya nggak ada. Oke, Forian, jadi itu dia. Gue udah explore program tongkrongan kali ini di Stufo Labs dan hasilnya gue menemukan banyak pelajaran yang bisa gue ambil dari sampah masyarakat yang bertebaran di luar sana jadi sebuah produk yang unik dan punya value. Itu dia yang dicari sama Stufo Labs menurut gue. Dan terima kasih banyak untuk para Euforian yang sudah ngikutin gue mengeksplor dan juga mendiscover Stufo Labs kali ini. Next kita bakal eksplor apa lagi? Tulis di kolom komentar. Akhir kata, Nandika pamit. Sampai bertemu lagi. Explore to discover more. Euforia, explore aja.